ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah rabbul alamin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal habaibul ajilla wal fudala, faya ayyuhal ulama'ul kurama, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Panjatan puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah karena diringankan langkah kaki kita, dikuatkan niat hati kita, dihadirkan kita oleh Allah di sebuah kegiatan dan tempat yang termulia. Hadirnya kita di tempat-tempat dan acara yang mulia seperti ini, jangan sedikit pun kita punya prasangka bahwa ini karena nikmat sehat. Tidak, juga bukan karena nikmat sempat, bukan. Artinya kita bisa hadir di tempat-tempat dan acara-acara mulia seperti ini bukan karena nikmat sehat, walaupun sehat itu nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau kita bisa hadir di tempat-tempat majelis-majelis khair, majelis-majelis kebaikan, kita bisa menanamkan kebaikan, semangat menanamkan kebaikan, amal soleh dan ibadah seperti pada malam hari ini karena nikmat sehat. Ternyata banyak orang yang diberi nikmat sehat oleh Allah tapi ternyata tidak ibadah. Juga bukan karena nikmat sempat. Kalau kita bisa melaksanakan amal soleh dan ibadah karena nikmat sempat, banyak manusia yang diberi nikmat sempat oleh Allah, sehat, sempat, kuat, tapi ternyata juga mereka tidak melaksanakan amal soleh dan ibadahnya. Tapi kok kita semangat melaksanakan kebaikan, amal soleh dan ibadah. Di antara ribuan manusia saat ini sedang istirahat, di antara ribuan manusia saat ini sedang santai-santai di depan televisi, kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berzikir, kita mendengarkan pengajian, lalu kita melaksanakan sholat hajat bersama. Sekali lagi bukan karena sehat. Karena apa? Satu jawabannya, karena kita mendapatkan nikmat taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil manusia akan bisa melaksanakan amal soleh dan ibadahnya jikalau mereka tidak mendapatkan nikmat taufik dan hidayah dari Allah. Oleh karena saudara-saudaraku, nikmat taufik, hidayah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, kita rawat dengan baik, kita upaini dengan sungguh-sungguh, seraya kita memohon dan berdoa, mudah-mudahan nikmat taufik, hidayah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, keluarga dan anak keturunan kita, mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin hari semakin tambah umur, semakin hari semakin tambah usia. Suka tidak suka pasti kita akan tinggalkan dunia yang fana. Itu pasti.
Kapan tidak tahu, tapi dengan modal nikmat taufik dan hidayah yang sudah diberikan oleh Allah, dengan bukti semangatnya kita beramal soleh dan ibadah seperti malam hari ini, ada tanda dan bukti bahwa kita mengakhiri hidup di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah, betapa bahagianya kita pada malam hari ini yang bisa merasakan bahwa majelis ini adalah majelis yang bisa membawa as-sakinah was-sa'adah al-abadiyah. Majelis inilah sebenarnya majelis yang bisa membawa ketenangan dan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaquduna qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarallahu fi man indahu. Jadi jangan anggap remeh majelis seperti ini, saudara-saudaraku. Jangan anggap ini sebuah majelis yang sepele, tapi ini merupakan majelis yang besar harganya di hadapan Allah ataupun di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya mereka-mereka yang tahu saja, hanya mereka-mereka yang digerakkan hatinya oleh Allah sehingga mereka tahu betapa besar harganya majelis seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaquduna qaumun, tidak akan ada sekelompok manusia yang mau kumpul sedikit ataupun banyak. Di dalam perkumpulan ini tidak ada niatan apa-apa, di dalam pertemuan ini tidak ada tendensi apa-apa kecuali hadirnya kita di majelis ini. Yadhkurunallah, hanya kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca sholawat, dengan berzikir, dengan mendengarkan pengajian, ditutup dengan sholat hajat bersama dan diakhiri dengan doa. Semua rangkaian ini yadhkurunallah, untuk senantiasa kita supaya ingat kepada Allah. Loh, kalau ada majelis sedikit atau banyak sekelompok manusia yang di dalam majelis itu mengajak isinya untuk mengingat Allah, apa kata Nabi? Pertama, khaffadhumul malaikatu, merasa ataupun tidak merasa, tahu ataupun tidak tahu, saat ini, detik ini, di tempat ini kita sedang dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah. Artinya apa? Kita hadir di majelis-majelis zikir, majelis-majelis pengajian seperti ini menyebabkan hidup kita dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Mungkin ada pertanyaan, apa penting kita dijaga oleh malaikat? Penting. Kenapa? Jikalau hidup ini dijaga oleh malaikat rahmat yang diutus oleh Allah menjaga kita, karena lantaran kita hadir di majelis dzikir semacam ini, artinya kalau orang dijaga oleh malaikat rahmah, sepanjang hidupnya mereka jauh dari sial, sepanjang hidupnya mereka jauh dari apes, sepanjang hidupnya mereka jauh dari apa yang namanya bencana, penyakit dan malapetaka. Kenapa? Karena sedang dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Ini janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, haffadhumul malaika, semakin kita istiqomah di dalam berzikir kepada Allah, semakin kita serius di dalam menghadiri majelis-majelis ini, semakin semangat kita datang di tempat-tempat ini, semakin malaikat sungguh-sungguh menjaga kita agar kita ini terhindar dari segala macam musibah, bencana dan malapetaka. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmatu, kata Nabi. Hadirnya kita di majelis semacam ini menyebabkan apa? Hidup kita pasti terasa ataupun tidak terasa akan sedang saat ini kita sedang diguyur hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita akan diguyur rahmat, basah dengan rahmatnya Allah. Artinya apa? Rahmat itu adalah kasih sayang Sang Pencipta kepada hambanya. Semakin Allah merahmati manusia, cinta kasih sayangnya Allah ditumpahkan kepada manusia seseorang karena zikirnya ini, maka artinya hidup ini kita tidak akan pernah mengalami kesulitan apa-apa. Kenapa? Sedang dikasihani oleh Allah. Maka ingin dapat rahmatnya Allah, hadir di tempat-tempat seperti ini. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang istiqomah di dalam kebaikan. Yang nomor 3 apa? Wa nazalat alaihimus sakinatu. Janjinya Nabi, hadirnya kita di tempat seperti ini, baca sholawat, dzikir, lalu pengajian, sholat hajat bersama, diakhiri dengan doa, kita menyebabkan wa nazalat alihimus sakinatu. Satu persatu hati kita akan diberi as-sakinah. Apa as-sakinah? Ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangan itu dia akan bisa dibeli. Ketenangan itu tidak bisa dicari dimanapun, karena Allah memberikan jalan menuju hati yang tenang. Hati yang tenang ini hanya satu, apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Semakin manusia istiqomah di dalam mengingat Allah, semakin hatinya diberi as-sakinah, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang nomor 4, apa kata Nabi? Wa dzakarallahu fi man indahu. Ini yang termahal bagi kita. Kenapa? Kita tidak terasa, bahkan kita tidak tahu saat ini, detik ini, di tempat ini, lantaran basahnya bibir kita dengan zikir, basahnya bibir kita dengan sholawat, khusyuknya hati kita dengan sholat hajat, khusyuknya, konsentrasinya kita di dalam mengamini doa nanti. Ketahuilah saat ini pula nama kita satu persatu sedang disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Luar biasa, Allah menyebut nama kita. Sekali nama kita disebut oleh Allah, Allah tidak akan pernah punya sifat lupa. Bayangkan, apa sih artinya kita? Apa sih keistimewaan kita? Suka tidak suka, ngaku tidak ngaku, kita ini sama. Saya sampean sama, ibadah pas-pasan, amal sedikit, dosa banyak. Tapi lantaran hadir di majelis ini, satu persatu nama kita saat ini sedang disebut-sebut oleh Allah, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan semua hajat kita semua, hajat yang baik akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya mengingatkan diri saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebentar lagi kita akan menyambut Syahrul Hurum. Apa Syahrul Hurum? Yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jangan sampai kita tidak tahu ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, ternyata kita tidak tahu. Apa maksudnya bulan yang dimuliakan oleh Allah? Artinya di mana bulan itu Allah menurunkan rahmat berkah sebanyak-banyaknya kepada hambanya. Tapi bagi mereka yang mau nampani pemberian Allah. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan 1 tahun itu oleh Allah ditentukan 12 bulan. 12 bulan di dalam 1 tahun ini bukan ciptaan manusia, akan tapi merupakan ketentuan daripada Allah. Fi kitabillah.
Sejak kapan Allah menentukan bahwa satu tahun isinya 11 bulan? Sebelum manusia bertanya, Allah sudah menjawab dalam ayat ini, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakannya langit dan bumi, Allah telah menentukan bahwa dalam satu tahun isinya 12 bulan. Akan tapi di sini ada yang perlu kita camkan, kita ingat. Jangan sampai lupa, kita catat dalam firman ini apa terusannya, minha arbaatun hurum. Awas, seakan-akan Allah katakan, awas manusia, ketahuilah manusia, ingat-ingatlah manusia, di dalam satu tahun isinya 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum. 4 bulan artinya hurum itu mulia. 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang istimewa. Kenapa disebut hurum? 4 bulan di dalam 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia, di mana 4 bulan ini paling banyak-banyaknya Allah menghujankan rahmat dan berkahnya kepada manusia. Untung bagi mereka-mereka yang hadir di majelis pengajian sehingga tahu di saat-saat Allah ngedum rahmat dan berkahnya, mereka akan nampani pemberian Allah. Makanya dalam hadis lain Nabi mengatakan, ala fata'arradu laha, tampani, tangkapen jikalau Allah sedang ngedum rahmat dan berkahnya, tampanono. Semakin manusia pateng, semangat, giat nampani rahmat dari Allah, artinya apa? Hidup di dunia ini basah dengan rahmatnya Allah. Kalau sudah basah dengan kasih sayang Allah, kita tidak akan ada kesulitan apa-apa. Dan sebaliknya, sekalipun Allah menghujankan rahmat, akan tapi manusia tidak tahu, tidak mau nampani, ya tidak akan dapat. Kenapa? Dikasih tidak mau nampani. Minha arbaatun hurum. Awas, ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan ini saatnya Allah mengobralkan rahmat dan berkahnya kepada manusia. Setiap saat Allah memberikan rahmat kepada manusia. Sedetik pun manusia tidak akan bisa hidup tanpa rahmatnya Allah. Tapi 4 bulan ini Allah obral rahmat. Untung mereka yang tahu dan mau nampani. Lah, minha arbaatun hurum, 4 bulan yang mulia ini apa saja? Di dalam Quran yang isinya 6.666 ayat tidak disebutkan bulan apa saja. Alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa penjelasannya yang 4 bulan yang mulia ini? Dalam sebuah hadis diriwayatkan an Abi Bakrah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khotbah fi hijjatil wada. Nabi Muhammad diriwayatkan dari Abi Bakrah, bukan Abu Bakar, Abi Bakrah seorang sahabat, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khotbah fi hijjatil wada. Nabi Muhammad pernah berkhutbah tatkala Nabi Muhammad melaksanakan haji wada. Apa haji wada? Haji yang terakhir dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut wada? Kenapa disebut terakhir? Karena sesudah haji wada ini Nabi Muhammad pulang ke Madinah bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di dalam isi khutbahnya? Di dalam sebagian riwayat menyebutkan Nabi ini khutbah di padang Arafah. Isi khutbahnya menjelaskan minha arbaatun hurum. Innaz zaman, kata Nabi, qad istadara ka hayati yauma khalaqas samawati wal ard as-sanah 12 syahran minha arbaatun hurum salasatun mutawaliyatun, dan seterusnya. Itu khutbahnya Nabi. Mari kita camkan, jangan sampai kita hidup di dunia merasa sial terus. Jangan salahkan siapa-siapa. Kenapa? Saatnya Allah bagi-bagikan rahmat dan barakahnya, ternyata kita tidak tahu.
informasi karena kita tidak tahu nampani pemberian Allah. Inna zaman qad istadaraka hayati yauma khalaqas samawati wal ard, katanya khutbahnya Nabi. Ketahuilah hai manusia bahwasanya zaman, waktu itu berputar sebagaimana mestinya. Yang kita saat ini hidup di hari Jumat, seminggu lagi kalau kita panjang umur akan ketemu Jumat yang akan datang. Saat ini kita ini dalam hidup dalam bulan Jumadil Akhir, Jumadis Tsani. Kalau kita beri panjang umur sampai 1 tahun, kita akan ketemu Jumadis Tsani tahun yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur dalam keadaan ibadah kepada Allah. Terus Jumat ketemu Jumat, begitu juga bulan terus muter. Sejak kapan bulan dari tahun ini muter seperti itu? Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakannya langit dan bumi oleh Allah. Lalu Nabi mengatakan dalam khutbahnya, as-sanah isna asyara syahron, awas manusia, ketahuilah Allah telah menetapkan di dalam 1 tahun ini isinya 12 bulan. Sehingga 12 bulan itu bukan kesepakatan para raja, tidak, tapi ini merupakan ketentuan Allah. Astana isna asyara syahron, awas 1 tahun ini isinya 12 bulan. Minha arba'atun hurum, katanya Nabi dalam khutbahnya. Dan ketahuilah manusia, catat, jangan sampai lupa, beritahukan, kabarkan kepada keluarga kita, di dalam 12 bulan 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang istimewa, 4 bulan di mana Allah mengobralkan rahmat dan barokahnya. Yang di Quran sampai berhenti di situ, Nabi Muhammad menjelaskan apa saja 4 bulan. Salasatun mutawaliyatun, yang 3 ini berurutan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Katanya orang Jawa, ulan Dzulqa'dah, ulan haji, lan ulan suro. Ini bulan mulia, Quran yang nyebut, Nabi yang menjelaskan. Wa salasatun mutawalliyatun, yang 3 ini urut. Wa wahidatun fardun, sedangkan yang 1 berdiri sendiri. Apa? Rajabu Mudhar, yaitu bulan Rajab. Nah, sebentar lagi Selasa malam Rebu yang akan datang, kita sambut bulan haram, bulan hurum, bulan mulia, bulan istimewa. Allah tumpahkan rahmat dan berkahnya. Kita sambut bulan Rajab, Selasa malam Rebu yang akan datang. Wa wahidun fardun, sedangkan yang 1 yaitu berdiri sendiri, yaitu Rajab. Adapun keterangan Rajabu Mudhar banyak. Jadi Rajab ini bulan istimewa. Kok Ramadan tidak disebut? Artinya Ramadan sudah kepalanya bulan, paling istimewanya bulan. Allah memberi bonus, Allah memberi tambahan. Di samping bulan Ramadan ada 4 bulan lagi di mana Allah tumpahkan rahmat dan berkahnya, yaitu Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Awas, sebentar lagi Selasa malam Rabu yang akan datang sudah masuk dalam 1 Rajab. Jangan sampai kita berpuluh-puluh tahun hidup di dunia tidak tahu kalau Rajab itu ternyata Allah sedang bagi-bagikan rahmat dan berkahnya, sehingga tidak kita anggap Rajab bulan sama saja dengan yang lain. Kalau hidup kita sial, hidup kita ini apes, hidup kita ini jauh dari rahmat Allah, gak usah nyalahkan siapa-siapa. Kenapa? Nabi sudah katakan, ala fata'arrodulaha, tanpa nono jikalau Allah sedang bagi-bagikan rahmat dan barokahnya. Ternyata bulan Rajab Allah bagi-bagikan rahmat dan berkahnya, gak tahu. Kenapa? Gak ngaji. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Nah, yang jadi pertanyaan, tatkala kita sedang menghadapi bulan-bulan yang mulia, contohnya bulan Rajab ini, saudara-saudara, terutama tanggal 1 di bulan Rajab, itu bagaimana cara nampani rahmat pemberian Allah di bulan Rajab. Nabi dalam hadis yang panjang yang lain mengatakan diantaranya bikathrotis siyam, dengan memperbanyak
puasa. Bikasratis siyam, dengan memperbanyak puasa. Berapa hari? Ya kalau Nabi 30 hari. Sayyidina Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim kalau ditanya puasa Ramadan berapa hari sampean Bib? Saya 3 bulan. Kenapa? Karena mulai puasa sunnah bulan Rejab 1 bulan, Sya'ban 1 bulan, ditambah wajibnya bulan Ramadan. Kalau kita tidak usah 1 bulan, yang penting mungkin 10 hari. Oh terlalu banyak, seminggu terlalu banyak, 3 hari terlalu banyak, 1 hari. Yang penting kita ada tanda bahwa di saat Allah sedang bagi-bagikan rahmat dan berkahnya, kita nampani pemberian Allah bikasratis siyam. Ini ya puasa, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah. Puasa tanggal 1 bulan Rejab, jadi sahur mulai hari Selasa malam Rabu sahur. Apakah harus tanggal 1? Itu yang paling adol. Tapi selama masih bulan Rejab kita ini tetap kita tidak sempat tanggal 1, tanggal 2, terserah sudah. Yang penting ada tanda bukti di saat Allah sedang bagikan rahmat dan berkahnya, tangan kita nampani. Caranya dengan puasa. Tentang puasa saudara-saudara, singkat saja, luar biasa kalau orang mau berpuasa di bulan Rejab. Hukiya an Sauban, diceritakan oleh seorang sahabat Nabi bernama Sauban. Luar biasa, Sauban ini sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 hari tidak ketemu Nabi, ini sudah sakit Sauban, saking cintanya kepada Nabi. Hukiya an Sauban annahu qol kunna ma'an nabi alaihi salatu wassalam famararna bi maqbaratin fawaqafa alaihi salatu wassalam fabaka bukaan sadida thumma da Allah fakultu. Panjang hadis ini. Sauban cerita, satu saat saya pernah diajak jalan-jalan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kata Sauban? Saya pernah diajak jalan-jalan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famararna bi makbaratin. Lah kebetulan perjalanan bersama Nabi ini kok melewati kuburan. Ya kuburan umum, kayak kita mau ke sawah, ke kebun, biar lebih cepat lewat kuburan gitu. Lo Nabi ngajak Sauban ini kok kebetulan melewati kuburan. Famararna bi makbaratin. Yang aneh, tatkala melewati kuburan umum ini, fawaqafa alaihi salatu wassalam, Nabi berhenti di tengah kuburan ini, berhenti Nabi. Karena apa? Apa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia kebanyakan, Nabi Muhammad diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu Nabi di tengah-tengah kuburan ini berhenti, otomatis sang murid namanya Sauban juga berhenti. Lalu terkejut, kaget Sauban. Di tengah-tengah kuburan ini ternyata Nabi berhenti sambil berdiri. Fabaka bukaan syadida. Nabi ini nangis dengan tangisan yang luar biasa, sampai berlinang air mata, terseduh-seduh. Kalau kita bayangkan kan sampai gemetaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kuburan. Kenapa? Karena Nabi diberitahu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan mata manusia. Nangis, tsumma Allah, kata Sauban. Lalu Nabi ini sambil menangis berdoa kepada Allah di tengah kuburan itu. Lalu setelah Nabi mengakhiri doanya, nangisnya sudah reda, fakultu, saya tanya Nabi, saya bertanya, katanya Sauban. Apa kata Sauban? Lima bakaita ya Rasulullah. Apa yang menyebabkan panjenengan tadi kok menangis luar biasa?
Seakan-akan Sauban, saya tidak pernah melihat panjenengan nangis seperti ini. Sedang melihat apa engkau ya Rasulullah? Kata Sauban. Dijawab oleh Nabi, faqala, ketahuilah, katanya Nabi, kenapa lima bakaita ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan panjenengan menangis luar biasa di tengah kuburan ini ya Rasulullah? Faqala, dijawab oleh Nabi, ya Sauban, kata Nabi, haula yu'adzibuna fi kuburihim wa ta'watu lahum fa khaffafallahu anhumul adzab. Kata Nabi, ketahuilah Sauban, bahwa aku melihat dengan jelas bahwa roh-roh yang ada di kuburan itu, sebagian di antara mereka sedang disiksa habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan Nabi melihat orang yang sedang disiksa di dalam kubur, Nabi pernah bersabda, seandainya umatku tertusuk duri, aku ikut merasakan sakit. Apalagi Nabi ditunjukkan oleh Allah bagaimana dahsyatnya siksa di kuburan itu. Ya namanya siksa kubur, saudara-saudara, kita bisa bayangkan, mungkin ada yang disetrika, ada yang dipanggang, ada yang direbus, ada yang disiram timah tanah. Mereka menjerit, sedetik pun tidak diberi istirahat, dirantai dengan rantai besi. Menangislah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haula'i yu'adzibuna fi kuburihim fa da'watu lahum fa khaffafallahu anhumul adzab. Makanya saya berdoa Sauban agar mereka diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi faqala, lalu meneruskan Nabi, ini yang perlu kita ingat. Ya Sauban, kata Nabi, lausomu haulai yauman min rajaba wa ma namu minhu lailatan ma udibbu fi kuburihim. Katanya, ketahuilah Sauban, kata Nabi, seandainya saja mereka-mereka yang sedang disiksa oleh malaikat-malaikat Allah di kuburan itu, yang sedang dirantai timah panas, yang sedang dikebuki oleh malaikat, yang sedang direbus, disiram timah panas itu, mereka sedang menjerit di sana. Seandainya saja dulu waktu hidup di dunia mau berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab, ma'udibbu fi kuburihim, niscaya mereka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifan nahan, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih beratan? Artinya apa? Puasa di bulan Rajab ini paling utamanya diantaranya hikmahnya, khasiatnya agar kita diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan dari segala siksa-siksa di kubur, dan kita dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya, surga Jannatun Naim. Bukan hanya itu, ayo bayangkan saudara-saudara, Nabi bersabda, lausomu haulai yauman min rajaba, seandainya saja Sauban, mereka yang sedang disiksa, dihabisi oleh malaikat-malaikat di kuburan itu, dulu waktu hidupnya mau puasa 1 hari saja di bulan Rajab, ma'udhibbu fi kuburihim, niscaya mereka tidak akan disiksa oleh Allah. Di samping itu, bulan Rajab adalah bulan mustajab, terutama anak-anakku yang sekarang masih sekolah, yang sekarang mengejar cita-cita. Mari kita puasa di bulan Rajab. Doa kalian asal benar-benar tidak ragu-ragu dengan puasa di bulan Rajab. Doa di tengah malam, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di bulan Rajab syahrul hurum, syahrun artinya bulan di mana Allah sedang menumpah ruahkan rahmat dan berkahnya kepada hambanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Barokahnya kita bersolawat kepada Nabi, barokahnya kita mendengarkan pengajian, barokahnya sedikit kita membaca hadis, barokahnya kita sholat,
hajat berjamaah dan berdoa, mudah-mudahan kita, keluarga dan anak keturunan kita diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, kuat ibadah, anak keturunan kita dijadikan solihin, solihat, bisa menyenangkan kedua orang tuanya, bisa menjadi kebanggaan masyarakatnya, digampangkan segala macam urusannya dan disukseskan cita-citanya. Kita untuk menghabiskan umur kita tidak tahu sisa berapa umur kita. Mudah-mudahan ya Allah, barokahnya hari yang mulia, tempat yang mulia ini, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati itu pasti, kapan tidak tahu. Kalau memang sudah waktunya, barokahnya kumpul kita di tempat ini, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid dini wad dunya wal akhirah. Ma anta lahu ahlun wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurur rahim jawadun karim. Allahumma tawwil umurana wa wasi' arzaqana fis sihah wal afiyah wat taqwa wal istiqamah bijahi khairil bariyah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bis su'ub wa ala alihi washabihi man la mansub. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin salatan wa salaman tujiruna bihima minan nar wa tudkhiluna al jannata ma'al abrar. Allahumma tub alaina qablal maut warhamna indal maut wa la tu'adzibna ba'dal maut ya khaliqal maut wa sami'as saut. Ikhfatna minal afati wal ahad wal ugubat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.